Dimanapun kita pergi, tidak berarti bahwa kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Sahabat Anugerah, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan keyakinan yang pasti bahwa berkat Tuhan akan berlimpah di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita sama-sama berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan terus-menerus. Kami boleh menyiapkan diri untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami memohon hikmat daripadamu agar firman Tuhan itu dapat kami fahami dengan sungguh-sungguh. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab bersama-sama yang saya ambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat Anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menceritakan bagaimana perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus berhubungan dengan pohon ara yang tidak berbuah. Dalam pembacaan kita di sini kita bisa perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Jadi seseorang memiliki perkebunan anggur, tetapi ada satu pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun tersebut. Dan dikatakan pemilik tersebut berkata bahwa 3 tahun dia datang untuk mencari buah di pohon tersebut, tetapi tidak ada buah. Tidak ada sesuatu yang dia dapat temukan dari pohon tersebut. Sehingga dia sampai pada satu kesimpulan, buat apa pohon ara tumbuh di tanah ini, di perkebunan ini, kalau dia tidak menghasilkan buah? Buat apa dia tumbuh di tanah ini dengan percuma? Sehingga dia berkata, "Tebang pohon ini." Ungkapan yang disampaikan oleh pemilik pohon ara tersebut bahwa keputusan untuk menebang pohon tersebut adalah hal yang terbaik menurut dia, karena sudah 3 tahun dia datang untuk mencari buah, tetapi tidak menemukan buah dari pohon tersebut. Hal ini dapat memberikan pengajaran kepada kita bahwa keberadaan manusia
Bisa saja kita mengalami kehidupan kita di tengah masyarakat di mana kita mungkin lain, berbeda dari masyarakat yang lain. Kita berada dalam kesendirian, dan ini seringkali dirasakan oleh para perantau. Berada di tempat yang jauh, tidak memiliki teman atau kurang memiliki teman, dan berada di satu lingkungan di mana dia berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Nah, dalam pembacaan di sini kemudian ada pembelajaran yang boleh kita tarik bersama yang memberikan petunjuk bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, tidak berarti bahwa kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dalam kesendirian bukan berarti tidak bisa berbuah. Pada saat pemilik pohon ara tersebut berkata, tebang saja pohon ini, karena percuma dia hidup di tanah ini tanpa memberikan buah. Ada satu hal yang kemudian disampaikan oleh seseorang, yaitu penjaga kebun anggur tersebut. Dia memberikan jaminan bahwa memohon ada kesempatan, berikanlah waktu setahun lagi. Ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi pada saat tuan tersebut atau pemilik kebun anggur tersebut memerintahkan supaya menebang pohon ara tersebut, pekerja yang ada di situ memberikan jaminan, memohon kepada tuannya, Tuan, berikanlah kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan berupaya untuk membersihkan sekelilingnya. Aku akan mencangkul sekelilingnya. Aku akan memberikan pupuk. Tetapi kalau ia tidak memberikan buah, maka tebanglah ia. Itulah bagian yang kita perhatikan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 pengajaran yang kita perhatikan atau 2 bagian yang kita bisa temukan di dalam perumpamaan ini. Yang pertama, kita dapat belajar bahwa di tengah kesendirian bukan berarti kita tidak bisa produktif, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Kita dapat bekerja, kita dapat melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu yang boleh berguna bagi orang lain, boleh dipertanggungjawabkan kepada orang lain, kepada Tuhan, kepada pemilik. Janganlah kita menjadi tidak berguna. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita boleh berguna bagi sesama kita. Ada suatu tindakan yang dapat kita kerjakan yang kira-kira boleh menjadi berkat bagi orang lain, walaupun kita berada di tengah kesendirian. Tidak punya teman, tidak punya saudara dekat yang mungkin bersama-sama dengan kita di daerah tersebut, tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk bisa memberi buah. Dan kemudian kita dapat belajar juga di tengah keadaan atau situasi yang berbeda dengan kita, janganlah kita mudah terpengaruh. Kita bisa terpengaruh dengan situasi kita berbeda dengan mereka. Kita harus melakukan sesuatu yang boleh menjadikan orang lain menikmati sesuatu dari hasil kehidupan kita, terutama jika kita mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah masyarakat yang mungkin belum percaya kepada Kristus, marilah kita mengambil inisiatif, menceritakan kasih Tuhan yang bisa menyelamatkan seseorang, karena Alkitab berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan.
Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan selain nama Yesus. Mari kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran di dalam Tuhan Yesus agar orang lain boleh mendapatkan keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada jaminan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian bagian yang kedua yang dapat kita perhatikan adalah ada penjamin yang menyatakan bahwa dia akan bekerja, dia akan mencangkul, dia akan memberi pupuk dengan harapan pohon ara ini dapat memberi buah dan meminta waktu 1 tahun. Jadi dalam bagian ini kita perhatikan bagaimana penjamin tersebut dia memiliki kasih. Dia mengasihi pohon tersebut, mengasihi pohon itu agar supaya dia boleh menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah. Dia mau berkorban. Aku akan bekerja, aku akan mencangkul, aku akan memberikan pupuk. Dan memiliki komitmen yang kuat untuk hal tersebut. Aku akan bekerja untuk melakukan itu. Jadi penjamin tersebut mau berkorban dan memiliki komitmen untuk bekerja, memberikan pupuk, membersihkan pohon tersebut dengan harapan bahwa tahun depan ada buah yang dapat dihasilkan oleh pohon ara tersebut. Kemudian yang kita perhatikan bahwa ungkapan waktu yang disampaikan di sini, tahun depan diharapkan dapat memberikan buah. Tetapi jika tidak, tebanglah dia. Itu yang dia ungkapkan kepada pemilik kebun anggur tersebut. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengasihi orang lain, mengasihi anggota keluarga kita, mengasihi sahabat-sahabat kita. Mungkin ada di antara mereka yang belum menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan, menjadi juru selamatnya. Mari kita berkomitmen untuk menceritakan keselamatan ini kepada mereka agar mereka boleh memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ingat, ada waktu yang terbatas. Ada waktu hidup manusia di dunia ini terbatas. Pada saat manusia sudah mati, meninggalkan dunia ini, maka tidak ada kesempatan bagi dia untuk merubah kehidupannya apakah dia percaya atau tidak. Karena jika seorang tidak percaya kepada Kristus, dia pasti akan dicampakkan ke lautan api atau ke neraka. Tetapi jika dia sudah percaya kepada Kristus, dia menjadi warga surga dan mendapatkan hak memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Mari kita menggunakan waktu yang ada, waktu yang terbatas ini untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang lain, agar supaya semua orang boleh menikmati sukacita, menikmati buah, menikmati berkat melalui pelayanan yang kita lakukan bersama-sama ketika kita menjadi saksi Tuhan, menceritakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, karena Kristus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi di tengah kesendirian pun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman ini mengajar kami untuk bisa produktif dimanapun kami berada, dalam kesendirian pun kami boleh menjadi berkat, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.